Bandung, kota yang selalu punya cerita di balik dingin udaranya. Bagi sebagian orang, kota ini adalah tempat pelarian yang romantis. Namun bagi Fania, atau yang lebih dikenal oleh jutaan pengikutnya sebagai V, Bandung adalah panggung tempat ia membangun kerajaan digitalnya. Fania adalah definisi dari kesuksesan era modern. Cantik, mandiri, dan tampak memiliki segalanya. Di akun media sosialnya, kita hanya melihat kemewahan, apartemen penthouse di kawasan Ciumbuleuit, deretan tas branded, dan senyum yang seolah tak pernah pudar. Tapi seperti yang sering kita lupakan, lensa kamera hanya menangkap apa yang ingin diperlihatkan. Malam itu, 14 Juni, Bandung sedang diguyur hujan rintik. Fania melakukan apa yang biasa ia lakukan, live streaming untuk menyapa para penggemarnya. Ribuan orang menonton secara real time. Fania tampak ceria. Ia sedang mencoba produk perawatan kulit terbaru sambil bercerita tentang rencana liburannya ke Paris. Namun, di menit ke-12 siaran berlangsung, atmosfer berubah. Beberapa netizen yang jeli mulai menuliskan komentar aneh. "Vi, siapa itu di belakangmu? Kok pintunya terbuka sendiri?" Fania hanya tertawa, menganggap itu hanya candaan troll. Sampai akhirnya, ia terdiam. Matanya tertuju pada pantulan kaca jendela besar di belakangnya. Di sana, di antara rintik hujan yang membasahi kaca, terlihat sebuah bayangan hitam. Sosok tinggi, diam, mengenakan tudung jaket. Fania membalikan badannya dengan cepat. Kamera ponselnya terjatuh ke lantai, masih dalam posisi menyala. Penonton hanya bisa melihat langit-langit apartemen yang putih bersih, sementara suara teriakan melengking Fania memenuhi ruang audio sebelum akhirnya hening. Siaran berakhir, layar menjadi hitam. Dalam hitungan detik, jagat maya meledak. Tagar #SaveFania langsung memuncaki trending topik. Semua orang bertanya-tanya, apakah ini hanya settingan untuk konten belaka, ataukah Bandung baru saja menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang nyata? Polisi yang tiba di lokasi 1 jam kemudian hanya menemukan satu hal. Ponsel Fania yang tergeletak di lantai, namun Fania sendiri telah lenyap tanpa jejak. Pintu apartemen terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada jendela. Ia hilang seolah-olah menguap di telan udara malam Bandung yang dingin. 12 jam pertama setelah hilangnya Fania, apartemen di lantai 22 itu berubah dari simbol kemewahan menjadi labirin teka-teki yang membingungkan. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang diterjunkan ke lokasi menemukan sebuah anomali yang membuat dahi mereka berkerut. Pintu utama apartemen menggunakan sistem smart lock mutakhir. Catatan akses menunjukkan tidak ada sidik jari atau kode yang masuk selain milik Fania sendiri sejak sore hari. Pertanyaannya sederhana, namun mengerikan. Jika tidak ada yang masuk, lalu siapa bayangan bertudung yang tertangkap di pantulan jendela saat live streaming itu? Dan bagaimana ia membawa keluar seorang manusia dewasa dari lantai 22 tanpa terekam satupun kamera lorong? Detektif Aris yang memimpin penyelidikan ini mulai menyisir setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian hebat. Meja rias Fania masih rapi, kecuali satu botol parfum mahal yang pecah di lantai. Aroma melati yang sangat kuat menusuk hidung. Aroma yang menurut para saksi sangat tidak disukai Fania karena ia memiliki alergi terhadap bunga tersebut. Lalu, tim forensik digital menemukan sesuatu yang lebih janggal. Kamera CCTV di koridor depan kamar Fania mengalami glitch tepat pada pukul 21.15 hingga 21.20, tepat saat teriakan Fania terdengar di siaran langsung. 5 menit yang hilang, 5 menit yang cukup untuk melenyapkan seseorang di sebuah gedung dengan keamanan tingkat tinggi. Namun, kejutan sebenarnya ditemukan di balik lemari pakaian Fania yang megah. Di sana, tersembunyi di balik deretan tas Hermes dan Chanel, polisi menemukan sebuah brankas kecil yang tidak terdaftar dalam inventaris apartemen. Saat dibuka paksa, isinya bukan perhiasan atau uang tunai. Di dalamnya terdapat sebuah ponsel jadul, bukan smartphone, yang hanya berisi satu nomor kontak tanpa nama. Dan di samping ponsel itu terselip sebuah foto Polaroid yang sudah agak kusam.
Foto itu memperlihatkan Fania beberapa tahun yang lalu tampak jauh lebih sederhana, berdiri di depan sebuah rumah kayu tua di pelosok Jawa Barat bersama seorang pria yang wajahnya sengaja dicoret dengan spidol hitam. Di balik foto itu tertulis sebuah pesan pendek yang ditulis dengan tangan yang gemetar. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik filter selamanya. Fakta ini langsung mematahkan teori penculikan oleh penggemar fanatik. Ini bukan sekedar obsesi orang asing. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu dari masa lalu yang coba dikubur dalam-dalam oleh Fania di bawah gemerlapnya lampu kota Bandung. Siapakah pria di foto itu? Dan apa sebenarnya hutang nyawa yang dimaksud? Penyelidikan kini beralih dari kemewahan Ciumbuleuit menuju lorong waktu yang gelap. Detektif Aris tahu, kunci dari hilangnya Fania bukan terletak pada siapa yang datang malam itu, melainkan pada siapa Fania sebenarnya sebelum ia memiliki jutaan pengikut. Ponsel jadul yang ditemukan di brankas rahasia itu menjadi pintu masuknya. Setelah dilakukan pelacakan sinyal dan data registrasi kartu prabayar yang tertanam di dalamnya, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ponsel itu hanya aktif 1 kali dalam sebulan dan selalu melakukan panggilan ke satu menara pemancar yang sama di daerah Bandung Selatan, tepatnya di pinggiran kawasan perkebunan teh yang terisolasi. Namun, kejutan terbesar muncul saat tim siber berhasil memulihkan data dari kartu memori ponsel tersebut. Di sana terdapat rekaman suara pendek berdurasi 10 detik. Isinya bukan ancaman, melainkan isak tangis seorang pria tua yang memohon. Pulanglah Ratna, tanah ini masih basah dan mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Ratna, nama itu tidak ada dalam dokumen resmi manapun terkait Fania. Di paspor, kartu identitas, hingga kontrak kerja, namanya selalu tertulis sebagai Fania Pratama. Detektif Aris mulai mencurigai sesuatu yang besar. Fania bukan sekadar nama panggung, itu adalah identitas baru yang diciptakan untuk mengubur sosok Ratna selamanya. Penyelidikan mendalam membawa polisi pada sebuah arsip berita lama dari 5 tahun yang lalu. Sebuah kecelakaan tabrak lari di jalur maut Tanjakan Emen. Sebuah mobil mewah yang dikendarai oleh sekelompok remaja mabuk menabrak motor yang dikendarai oleh satu keluarga kecil. Sang ayah dan anak balitanya tewas di tempat, sementara sang ibu cacat permanen. Satu hal yang janggal dari berita itu, salah satu penumpang di dalam mobil mewah tersebut dilaporkan menghilang dari lokasi kejadian sebelum polisi tiba. Penumpang itu adalah seorang gadis muda bernama Ratna, yang saat itu bekerja sebagai pelayan di salah satu klub malam di Bandung. Kini, potongan teka-teki itu mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Fania, sang influencer pujaan bangsa, diduga kuat adalah Ratna, gadis yang melarikan diri dari tanggung jawab moral dan hukum 5 tahun silam. Dengan bantuan seseorang yang berkuasa, ia mengubah wajahnya melalui operasi plastik, mengganti nama, dan membangun hidup baru di atas penderitaan orang lain. Tapi masa lalu adalah bayangan yang tidak bisa ditinggalkan. Siapapun sosok bertudung di apartemen itu, ia tahu rahasia ini. Ia tidak menginginkan uang Fania. Ia menginginkan Ratna kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Kita harus ke Pangalengan, ujar Aris singkat kepada timnya. Namun, tepat saat mereka hendak berangkat, sebuah notifikasi muncul di ponsel seluruh tim penyelidik. Akun Instagram Fania yang sudah tidak aktif selama 24 jam tiba-tiba melakukan posting baru. Bukan foto cantik, melainkan sebuah koordinat GPS yang menunjuk ke tengah hutan pinus yang gelap dengan caption satu kata, pengadilan. Pangalengan, pukul 2 dini hari. Suhu turun hingga 12 derajat Celcius. Di jalur yang biasanya dipenuhi wisatawan saat akhir pekan ini, kini hanya ada kesunyian yang mencekam. Tim detektif Aris bergerak berdasarkan titik koordinat yang diposting secara misterius di akun Fania. Titik itu berada jauh dari jalan raya utama, masuk ke dalam area hutan produksi yang jarang dijamah manusia.
Mobil-mobil polisi terpaksa berhenti ketika jalan aspal berubah menjadi tanah berlumpur yang licin. "Kita jalan kaki dari sini," perintah Aris. Dengan senter di tanan, tim menyisir jalan setapak yang ditutupi semak belukar. Bunyi ranting yang patah di bawah sepatu bot mereka terdengar seperti ledakan di tengah keheningan hutan yang absolut. Setelah berjalan sejauh 2 kilometer, bau melati yang sebelumnya tercium di apartemen Vania kembali menyengat. Kali ini lebih pekat, seolah-olah ribuan bunga melati baru saja ditaburkan di tanah. Detektif Aris memberi tanda untuk berhenti. Di depan mereka, di sebuah ceruk alami di tengah hutan pinus, terlihat cahaya remang-remang yang berasal dari puluhan lilin yang disusun melingkar. Di tengah lingkaran lilin itu, terdapat sebuah kursi kayu tua yang tampak sangat kontras dengan kemewahan yang biasa melekat pada sosok Vania. Dan di sana, duduk seorang wanita dengan gaun putih yang sudah kotor oleh tanah dan darah. Itu Vania, namun kondisinya sungguh mengerikan. Vania masih hidup, namun matanya yang biasanya bersinar di depan kamera kini tampak kosong, menatap lurus ke arah sebuah proyektor tua yang sedang menyala di hadapannya. Proyektor itu menampilkan sebuah layar kain putih yang dipaku di antara 2 pohon pinus. Yang ditampilkan di layar itu bukan video kecantikan atau tutorial gaya hidup. Layar itu memutar rekaman CCTV dari sebuah rumah sakit 5 tahun yang lalu. Rekaman yang memperlihatkan seorang wanita paruh baya yang duduk di kursi roda, menangisi 2 peti mati kecil di depannya. Itu adalah keluarga korban kecelakaan Tanjakan Emen yang selama ini berusaha dilupakan oleh Vania atau Ratna. "Siapa yang melakukan ini?" bisik salah satu anggota tim. Tepat saat mereka akan mendekat untuk menolong Vania, suara music box klasik tiba-tiba terdengar dari sebuah speaker tersembunyi. Dari kegelapan di balik layar proyektor muncul sebuah bayangan. Seorang pria berpakaian rapi layaknya seorang pengacara, namun wajahnya ditutupi topeng porselen yang retak. Ia membawa sebuah berkas tebal di tangannya. Dengan nada bicara yang tenang namun penuh kebencian, ia menyapa polisi. "Selamat datang di ruang pengadilan yang sebenarnya. Di sini tidak ada uang yang bisa membeli keadilan dan tidak ada filter yang bisa menutupi dosa." Polisi segera mengepung area tersebut, namun pria itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia memegang sebuah pemantik api di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ia memegang sebuah jerigen bensin yang sudah terbuka. Satu gerakan salah dan seluruh rahasia beserta Vania akan hangus menjadi abu di tengah hutan Bandung Selatan. Di tengah hutan Pangalengan yang membeku, sebuah negosiasi maut sedang berlangsung. Pria bertopeng itu berdiri dengan tenang, seolah ia adalah sutradara dari sebuah pertunjukan teater yang agung. Detektif Aris mencoba mendekat 1 langkah, namun suara denting pemantik api yang dibuka membuat langkahnya terhenti seketika. "Jangan mendekat, detektif." Suara pria itu berat dan berwibawa, namun menyimpan getaran amarah yang sudah dipendam selama bertahun-tahun. "Hukum kalian lambat. Hukum kalian bisa dibeli dengan kontrak iklan dan endorsement. Tapi di sini, di bawah langit Tuhan, kebenaran tidak punya harga diskon." Aris mencoba mengalihkan perhatian. "Kami tahu siapa Ratna. Kami tahu tentang kecelakaan 5 tahun lalu. Tapi ini bukan caranya, Dharma. Kamu tidak ingin menjadi pembunuh seperti yang kamu tuduhkan padanya." Pria itu terdiam sejenak. Tangannya yang memegang topeng perlahan bergerak. Ia membukanya. Di balik topeng itu, terpampang wajah seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dharma, kakak dari bocah balita yang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Selama 5 tahun, dunia mengira Dharma sudah gila karena kehilangan keluarganya. Namun kenyataannya, ia sedang menyusun rencana balas dendam yang sangat rapi. "Aku tidak ingin membunuhnya, detektif," ujar Dharma sambil menatap Vania yang masih terisak dengan mulut terlakban. Mati itu terlalu mudah bagi seseorang yang sudah mencuri nyawa orang lain untuk membangun mimpinya sendiri. Aku ingin dia merasakan apa yang keluargaku rasakan. Kehilangan segalanya saat dunia sedang menonton.
Dharma kemudian mengeluarkan sebuah tablet dari balik jasnya. Ia mengarahkan kamera tablet tersebut ke wajah Fania yang hancur karena air mata dan ketakutan. Sekarang, akun Instagramnya sedang live. 10 juta pengikutnya sedang menonton pengadilan ini. Jika dia mengakui segalanya di depan publik, aku akan memberikan kunci borgol itu pada kalian. Aris berada dalam dilema besar. Membiarkan aksi main hakim sendiri ini disiarkan secara nasional melanggar hukum, namun satu gerakan gegabah akan membuat Fania terbakar hidup-hidup. Sementara itu, di kolom komentar siaran langsung tersebut, jagat maya terbelah. Ada yang mencaci Fania sebagai pembunuh berwajah malaikat, namun tak sedikit yang mengira ini hanyalah sebuah kampanye pemasaran, marketing gimmick yang sangat ekstrim. Dharma perlahan menarik lakban dari mulut Fania. Fania terbatuk, nafasnya tersengal-sengal. Dengan suara gemetar, ia menatap kamera tablet yang kini menjadi hakim bagi nasibnya. "Tolong!" rintihnya. Dharma mendekatkan jerigen bensin ke arah kaki Fania. "Bukan itu kalimat yang ingin didengar 10 juta orang, Ratna. Katakan yang sebenarnya, atau biarkan api ini menghapus filter terakhir di wajahmu." Dunia digital seolah berhenti bernapas. Di balik layar ponsel masing-masing, jutaan pasang mata menjadi saksi sebuah pengakuan yang akan meruntuhkan citra Fania Pratama selamanya. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, Ratna, wanita yang selama ini kita kenal sebagai Fania, mulai berbicara. "Namaku bukan Fania," rintihnya. Aku adalah penumpang di mobil itu. Malam itu di Tanjakan Emen, aku melihat mereka. Aku melihat anak kecil itu tergeletak, dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku lari karena aku takut hidupku hancur. Aku mengubah wajahku agar aku tidak perlu melihat bayangan pembunuh di cermin setiap pagi. Dharma menatapnya dengan tatapan kosong. Kepuasan yang ia harapkan ternyata tidak datang. Yang ada hanyalah rasa hampa yang semakin dalam. Namun, pengakuan itu belum selesai. Ratna menarik nafas panjang, siap membongkar siapa yang membantunya melakukan semua ini. "Aku tidak melakukannya sendiri," lanjut Ratna. "Seorang pria bernama Surya, pemilik agensi yang pertama kali mengontrakku, dia yang mengatur semuanya. Dia membayar polisi saat itu, dia membiayai operasiku di Korea, dan dia menghapus semua jejak digital tentang Ratna. Dia bilang, aku adalah aset berharga untuk mencuci uangnya melalui kontrak brand ambasador palsu." Detektif Aris tersentak. "Semua unit, bersiap, ada intervensi," teriaknya melalui radio. Dari dalam mobil SUV tersebut, keluar 3 orang pria berbadan tegap mengenakan pakaian taktis hitam lengkap dengan senjata api di tangan mereka. Mereka bukan polisi, dan mereka jelas bukan bagian dari rencana Dharma. Di tengah mereka berdiri seorang pria paruh baya yang tampak sangat tenang meski berada di tengah hutan pada jam 3 pagi. Dialah Pak Surya, pria yang baru saja disebut Ratna sebagai otak di balik identitas palsunya. Kehadirannya di sana membuktikan satu hal, dia tidak pernah membiarkan asetnya berbicara terlalu banyak. "Dharma," sapa Pak Surya dengan nada yang hampir ramah. "Kamu sudah bermain cukup jauh. Kamu menginginkan kebenaran dan sekarang kamu sudah mendapatkannya. Tapi masalahnya, kebenaran adalah barang yang sangat mahal, dan malam ini kamu tidak punya cukup nyawa untuk membayarnya." Pak Surya memberi isyarat kecil dengan tangannya. Para pengawal itu langsung mengarahkan senjata mereka tidak hanya ke arah Dharma, tapi juga ke arah detektif Aris dan timnya. Situasi berubah dalam sekejap, dari sebuah pengadilan moral menjadi zona perang di tengah hutan pinus yang sunyi. Pemirsa, kita berada di detik-detik paling krusial. Di atas jembatan tua cukul ini, hukum gravitasi seolah sedang bernegosiasi dengan hukum keadilan. Mobil SUV Pak Surya bergoyang setiap kali angin kencang berhembus. Suara retakan beton jembatan yang mulai rontok terdengar seperti detak jam menuju kehancuran. "Jangan bergerak, Surya. Jika kamu bergerak, mobil ini akan terjun," teriak Aris. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Namun di dalam sana,
Pak Surya melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak mencoba keluar. Dengan sisa tenaganya, ia justru merogoh sesuatu di bawah jok kursi penumpang yang sudah hancur. Aris berhasil mencapai bingkai pintu. Ia melihat Pak Surya memegang sebuah kotak logam kecil berwarna hitam yang dilapisi pelindung tahan air. Itu bukan laptop yang tadi ia hancurkan. Ini adalah kotak Pandera yang sesungguhnya. Arsip fisik yang berisi daftar nama-nama besar yang selama ini menyokong operasional gelapnya di Bandung. "Kamu ingin ini, Aris?" desis Surya dengan mulut berlumuran darah. "Jika aku jatuh, semua orang hebat di kota ini akan ikut jatuh bersamaku. Kamu tidak akan sanggup menahan ledakannya." Dalam satu gerakan yang sangat cepat, Aris berhasil menyeret tubuh Surya ke aspal jalanan. Detik berikutnya, SUV hitam itu meluncur bebas ke dalam kegelapan jurang. Suara benturan keras di dasar sungai bergema hingga ke atas jembatan, diikuti oleh ledakan api yang padam seketika oleh derasnya air sungai. Pak Surya tergeletak tak berdaya di aspal, diborgol oleh tim buser dalam kondisi luka parah. Namun, perhatian Aris teralihkan pada kotak hitam yang masih didekap erat oleh Surya. Saat Aris mengambil kotak itu secara paksa, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Rahasia ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar identitas palsu seorang influencer. Vania atau Ratna hanyalah satu bidak kecil di papan catur yang sangat luas. Penemuan kalung ini membuktikan bahwa jaringan Pak Surya terlibat dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang selama ini dianggap jalan buntu oleh kepolisian. Di bawah guyuran hujan Pangalengan, Aris menyadari bahwa penangkapan malam ini hanyalah awal dari perang yang sebenarnya. Pak Surya menatap Aris dengan senyum miring yang mengerikan di tengah rintihan sakitnya. "Kamu baru saja membuka pintu neraka, detektif, dan tidak ada jalan kembali." Pemirsa, apa yang Anda saksikan saat ini bukan lagi sekedar konten drama atau rekayasa digital yang biasa menghiasi beranda media sosial Anda. Ini adalah realitas yang jauh lebih mengerikan. Hutan Pangalengan yang tenang kini berubah menjadi neraka kecil. Peluru yang menghantam jerigen bensin tadi telah menyulut api yang dengan cepat merambat ke gaun putih Vania. Gaun yang kini menjadi simbol dari dosa masa lalu yang membakarnya hidup-hidup. "Aris, jangan masuk! Api terlalu besar!" teriak salah satu anggota tim buser melalui radio yang bising oleh deru helikopter. Namun Aris tidak peduli. Baginya, Vania bukan sekedar tersangka atau saksi kunci. Ia adalah satu-satunya jalan menuju keadilan bagi para korban 5 tahun silam. Di tengah kepulan asap yang menyesakan, Aris melihat sosok Vania yang mulai kehilangan kesadaran. Kursi kayunya sudah dijilat api. Dengan jaket anti pelurunya yang ia gunakan untuk melindungi wajah, Aris melakukan aksi nekat. Ia menerjang kobaran api, memutus tali pengikat Vania dengan pisau taktis, dan menyeret tubuh wanita itu keluar, tepat sebelum dahan pohon besar di atas mereka tumbang tertutup api. Namun, di sisi lain, kekacauan ini menjadi celah bagi sang predator utama. Pak Surya dengan kawalan 2 pria bersenjata berhasil memacu SUV hitamnya menembus semak belukar. Mereka mematikan lampu mobil agar tidak terlihat dari udara, mencoba menghilang di labirin jalan setapak perkebunan teh. "Semua unit, fokus pengejaran pada SUV hitam ke arah barat. Jangan biarkan mereka mencapai jalan raya utama," perintah Aris sambil batuk-batuk karena asap. Sambil memangku Vania yang tak berdaya, ia menyadari sesuatu yang krusial. Tablet milik Dharma yang tadi digunakan untuk siaran langsung masih menyala. Benda itu tergeletak di tanah, terlindungi oleh gundukan batu, dan kameranya masih aktif. 1,5 juta penonton di Instagram masih di sana. Mereka tidak hanya melihat api, mereka melihat wajah Pak Surya dengan jelas saat ia memerintahkan penembakan tadi.
Bukti digital itu kini tersebar di ribuan server di seluruh dunia. Pelarian Pak Surya bukan lagi sekedar menghindari polisi di hutan. Ia sedang melarikan diri dari seluruh dunia yang kini telah mengetahui wajah aslinya. Dharma, sang arsitek dari semua drama ini, ditemukan tersungkur tidak jauh dari lokasi ledakan. Ia masih bernafas, namun matanya menatap kosong ke arah langit yang merah. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, pengakuan dunia. Namun harganya sangat mahal. Hutan ini tidak hanya membakar rahasia Fania, tapi juga menghanguskan sisa-sisa kemanusiaan yang ada dalam diri setiap orang yang terlibat malam itu. Pengejaran kini berpindah ke jalur sempit perbatasan Bandung-Garut. Pak Surya mengira ia punya segalanya untuk lolos, namun ia lupa satu hal. Di era digital, tidak ada tempat yang cukup gelap untuk bersembunyi jika cahaya kebenaran sudah terlanjur menyala. Pemirsa, kita sekarang berada di jantung pengejaran yang paling berbahaya dalam sejarah kriminal Jawa Barat tahun ini. Jalur Cukul Pangalengan, sebuah rute yang terkenal dengan keindahannya di siang hari. Namun, di jam 4 pagi ini, jalur ini berubah menjadi lintasan maut. Pak Surya, sang taipan di balik topeng Fania Pratama, memaju SUV-nya melampaui batas kewarasan. Ia tahu, jika ia tertangkap bukan hanya penjara yang menantinya, tapi keruntuhan seluruh imperium bisnisnya yang dibangun di atas darah dan air mata. "Dia gila! Dia hampir menabrak truk sayur!" teriak salah satu petugas melalui radio. Mobil SUV itu meliuk-liuk di tikungan tajam yang hanya dibatasi oleh jurang sedalam ratusan meter. Pak Surya tidak lagi peduli pada keselamatan nyawanya sendiri. Fokusnya hanya satu, menghilangkan jejak terakhir yang ada di tangannya. Di dalam kabin SUV yang berguncang hebat, Pak Surya terlihat panik. Kamera termal dari helikopter menangkap pergerakan di dalam mobil. Ia sedang mencoba menghancurkan sebuah laptop dengan gagang senjata apinya. Laptop itu berisi data akses ke server rahasia perusahaan agensinya, tempat di mana semua rekaman transaksi ilegal dan manipulasi kasus tabrak lari 5 tahun lalu tersimpan. Namun, teknologi seringkali lebih cepat daripada amarah manusia. Video live streaming yang tadi sempat terputus ternyata telah terduplikasi ke ribuan akun reposter di TikTok dan YouTube. Jagat maya telah menjalankan fungsinya sebagai hakim massa. Di bawah, di kaki gunung, warga mulai berkumpul di pinggir jalan, beberapa bahkan mencoba menghalangi. "Jangan biarkan dia sampai ke perbatasan Garut," perintah pusat komando. Di depan, sebuah jembatan sempit melintasi sungai yang deras menunggu. Polisi telah menyiapkan blokade truk di sana. Pak Surya melihat lampu barikade di kejauhan. Alih-alih menginjak rem, ia justru menambah kecepatan. Ia mencoba melakukan manuver nekat, berusaha menyelip di antara celah sempit pembatas jalan dan truk barikade. Namun hujan yang baru saja turun membuat aspal menjadi sangat licin. SUV hitam itu kehilangan traksi. Mobil tersebut berputar 360 derajat di atas aspal, menghantam pembatas jembatan dengan dentuman logam yang memekakkan telinga. Dan untuk sesaat, mobil itu menggantung di bibir jurang. Waktu seolah berhenti. Detektif Aris yang baru saja tiba di lokasi pengejaran setelah memastikan Fania aman di ambulans, keluar dari mobilnya dengan senjata siaga. Ia menatap SUV yang bergoyang di tepi tebing. Di dalam, Pak Surya terjepit di antara kantong udara yang mengembang dan kemudi yang hancur. Di tangannya, ia masih menggenggam laptop yang sudah remuk. Ia menatap Aris dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir di titik terendah dalam hidupnya. Namun drama ini belum benar-benar berakhir. Saat polisi mulai mendekat untuk melakukan evakuasi dan penangkapan, sebuah suara retakan keras terdengar dari bawah mobil. Jembatan tua itu tidak kuat menahan beban benturan yang begitu hebat. Pemirsa, kita berada di detik-detik paling krusial. Di atas jembatan tua Cukul ini, hukum gravitasi seolah sedang bernegosiasi dengan hukum keadilan. Mobil SUV Pak Surya bergoyang setiap kali angin kencang berhembus.
Suara retakan beton jembatan yang mulai rontok terdengar seperti detak jam menuju kehancuran. "Jangan bergerak, Surya. Jika kamu bergerak, mobil ini akan terjun," teriak Aris. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Namun di dalam sana, Pak Surya melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak mencoba keluar. Dengan sisa tenaganya, ia justru merogoh sesuatu di bawah jok kursi penumpang yang sudah hancur. Aris berhasil mencapai bingkai pintu. Ia melihat Pak Surya memegang sebuah kotak logam kecil berwarna hitam yang dilapisi pelindung tahan air. Itu bukan laptop yang tadi ia hancurkan. Ini adalah kotak Pandera yang sesungguhnya. Arsip fisik yang berisi daftar nama-nama besar yang selama ini menyokong operasional gelapnya di Bandung. "Kamu ingin ini, Aris?" desis Surya dengan mulut berlumuran darah. "Jika aku jatuh, semua orang hebat di kota ini akan ikut jatuh bersamaku. Kamu tidak akan sanggup menahan ledakannya." Dalam satu gerakan yang sangat cepat, Aris berhasil menyeret tubuh Surya ke aspal jalanan. Detik berikutnya, SUV hitam itu meluncur bebas ke dalam kegelapan jurang. Suara benturan keras di dasar sungai bergema hingga ke atas jembatan, diikuti oleh ledakan api yang padam seketika oleh derasnya air sungai. Pak Surya tergeletak tak berdaya di aspal, diborgol oleh tim buser dalam kondisi luka parah. Namun, perhatian Aris teralihkan pada kotak hitam yang masih didekap erat oleh Surya. Saat Aris mengambil kotak itu secara paksa, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Rahasia ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar identitas palsu seorang influencer. Vania atau Ratna hanyalah satu bidak kecil di papan catur yang sangat luas. Penemuan kalung ini membuktikan bahwa jaringan Pak Surya terlibat dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang selama ini dianggap jalan buntu oleh kepolisian. Di bawah guyuran hujan Pangalengan, Aris menyadari bahwa penangkapan malam ini hanyalah awal dari perang yang sebenarnya. Pak Surya menatap Aris dengan senyum miring yang mengerikan di tengah rintihan sakitnya. "Kamu baru saja membuka pintu neraka, detektif, dan tidak ada jalan kembali." Pemirsa, saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Bandung, drama di hutan Pangalengan berpindah ke dinginnya dinding rumah sakit. Sementara tim medis berjuang menyelamatkan nyawa Pak Surya yang kritis, detektif Aris duduk di ruang tunggu yang sunyi, memandangi isi dari kotak hitam yang ia selamatkan dari bibir jurang. Di dalamnya bukan hanya dokumen bisnis biasa, itu adalah sebuah katalog jiwa. Lembar demi lembar berisi profil puluhan influencer dan tokoh publik muda di Indonesia. Di samping nama mereka, terdapat kolom bertajuk hutang dan masa berlaku. Aris menyadari dengan ngeri bahwa Vania atau Ratna hanyalah salah satu produk dari pabrik identitas yang dikelola Pak Surya. Mereka diciptakan, dipoles dengan kemewahan, dan digunakan sebagai pion untuk mengalihkan isu-isu korupsi besar atau pencucian uang melalui donasi dan kontrak fiktif. Namun, fokus Aris tertuju pada kalung inisial A tersebut. Dokumen di bawahnya mengungkap fakta yang lebih busuk. Pak Surya tidak hanya menciptakan identitas baru, ia juga menghilangkan mereka yang sudah tidak berguna. Kalung itu milik Arista, putri seorang pejabat yang hilang setahun lalu. Di catatan Surya, Arista diberi label status redacted, dihapuskan, karena menolak untuk melanjutkan skema penipuan agensi tersebut. Aris bangkit berdiri. Ia harus mendapatkan pengakuan terakhir. Ia melangkah menuju bangsal tempat Vania dirawat. Wanita itu sudah sadar, meski sebagian wajah dan lengannya terbalut perban akibat luka bakar. Matanya yang dulu penuh kilau di layar smartphone, kini hanya menyisakan kekosongan. "Kamu tahu kalung ini, Ratna?" tanya Aris pelan. Vania menoleh dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ada kamera yang merekam. "Itu milik temanku, Arista.
Dia yang memberitahuku bahwa hidup kami adalah penjara digital. Dia ingin lari, tapi Pak Surya bilang tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari kontrak ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Petugas medis mendorong kursi roda yang membawa Pak Surya, yang kondisinya sangat lemah namun masih sadar, untuk menjalani pemeriksaan röntgen. Takdir mempertemukan mereka di lorong sempit itu. Pandangan Fania dan Pak Surya beradu untuk terakhir kalinya. Pak Surya tersenyum tipis, sebuah seringai kemenangan meskipun ia berada di kursi roda dengan borgol di tangannya. "Kamu pikir ini selesai, Ratna?" bisiknya saat kursi rodanya melintas di depan pintu. "Dunia mencintaimu sebagai Fania, tapi mereka akan meludahimu sebagai Ratna. Aku tidak menghancurkanmu, netizen yang akan melakukannya." Kata-kata itu menghantam Fania lebih keras daripada api di Pangalengan. Di luar rumah sakit, ribuan orang mulai berkumpul, bukan untuk memberi bunga, melainkan membawa poster hujatan. Di dunia maya, tagar #Fania Pembohong dan #Keadilan untuk Korban Emen merajai trending. Rahasia yang terungkap tidak membawa simpati, melainkan kemarahan massal yang tak terkendali. Aris menutup pintu kamar Fania, membiarkan wanita itu tenggelam dalam isak tangisnya sendiri. Ia tahu tugasnya menangkap penjahat sudah selesai, namun tugasnya menghadapi badai sosial yang baru saja dimulai akan jauh lebih berat. Fakta gelap telah terkuak, namun di Bandung yang pagi ini tampak mendung, keadilan terasa begitu pahit untuk ditelan. 6 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di Pangalengan. Hari ini, kota Bandung tidak hanya menjadi saksi sebuah vonis hukum, tetapi juga saksi runtuhnya sebuah kerajaan kepalsuan yang dibangun selama bertahun-tahun. Di kursi terdakwa yang dingin, tidak ada lagi Fania sang influencer dengan senyum porselennya. Yang ada hanyalah Ratna, seorang wanita yang kini tampak ringkih, tanpa make-up, dengan bekas luka bakar yang masih memerah di lengan kanannya. Hakim ketua membacakan amar putusan dengan nada yang berat. Ratna divonis 8 tahun penjara atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan pemalsuan identitas. Namun bagi publik, hukuman itu belum seberapa dibanding hukuman sosial yang ia terima. Seluruh kontraknya diputus sepihak, aset-asetnya disita, dan jutaan pengikutnya kini berbalik menjadi pengadil yang paling kejam di kolom komentar. Namun, kejutan sebenarnya datang dari vonis Pak Surya. Berkat kotak hitam dan katalog jiwa yang diselamatkan Detektif Aris, penyelidikan berkembang menjadi skandal nasional yang menyeret belasan nama pejabat dan pengusaha besar. Pak Surya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan berlapis, mulai dari pencucian uang, perdagangan orang, hingga terlibat dalam penghilangan paksa. Dharma, sang pria bertopeng, mendapatkan keringanan hukuman karena kerjasamanya membongkar jaringan Surya. Ia kini menjalani rehabilitasi psikologis. Sebelum dibawa kembali ke sel, Dharma sempat menatap Ratna untuk terakhir kalinya. Tidak ada dendam di matanya, hanya rasa hampa yang mendalam. Ia telah mendapatkan keadilannya, namun keadilan itu tidak bisa mengembalikan tawa adiknya. Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini? Di era di mana citra adalah mata uang baru, kita seringkali lupa bahwa di balik filter yang sempurna ada manusia dengan segala dosa dan lukanya. Bandung gempar bukan hanya karena sebuah kasus pembunuhan atau penculikan, tetapi karena kita dipaksa melihat cermin yang retak dari gaya hidup digital kita sendiri. Fania Pratama telah mati lama sebelum api di Pangalengan menyentuhnya. Ia mati saat ia memilih untuk mengubur Ratna dan mengabaikan nuraninya demi angka pengikut yang semu. Kini, akun Instagramnya yang dulu bernilai miliaran rupiah dibiarkan tetap aktif oleh pihak kepolisian sebagai pengingat digital. Sebuah monumen peringatan tentang betapa mahalnya harga sebuah kebenaran yang ditunda. Detektif Aris terlihat berjalan keluar dari gedung pengadilan. Ia melepas lencana polisinya sejenak untuk menghirup udara Bandung yang segar. Di tangannya, ia memegang kalung emas inisial A yang akhirnya akan ia kembalikan kepada keluarga Arista yang berduka.
Penyelidikan ini berakhir, namun gema dari teriakan di hutan pinus itu akan terus terdengar, mengingatkan kita semua bahwa secepat apapun kita lari, masa lalu akan selalu punya cara untuk menemukan jalan pulang. Saya, nama narator Anda, sampai jumpa di investigasi berikutnya. Ingat, tidak semua yang bersinar itu indah, dan tidak semua yang gelap itu tersembunyi selamanya. Tragedi yang menimpa Fania alias Ratna menjadi bukti nyata bahwa filter tercanggih sekalipun tidak akan mampu menutupi borok masa lalu yang belum terselesaikan. Investigasi ini akhirnya menyingkap jaringan gelap manipulasi citra dan kejahatan korporasi yang selama ini bersembunyi rapat di balik gemerlapnya kota Bandung. Keadilan mungkin telah ditegakkan di meja hijau, namun kewaspadaan kita terhadap realitas di balik layar digital baru saja dimulai. Teruslah kritis dalam mencerna informasi, karena kebenaran seringkali berada di tempat yang paling tidak kita duga. Jangan lupa untuk like, berikan komentar Anda mengenai kasus ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru serta investigasi mendalam lainnya dari kami. Saya, nama narator, sampai jumpa di fakta berikutnya.